Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi. Saya sampaikan dari stasiun Kertosono. Pada perjalanan kali ini saya akan ngetrip ke arah Bandung ya, menggunakan kereta api Argo Wilis yang merupakan kereta relasi dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke stasiun Bandung. Dan saya baru saja turun dari kereta api Penataran tadi dari Blitar. Saat ini kereta api Penataran sedang rubah lokomotif dari yang datang tadi di sebelah sana, sekarang berputar di sebelah sana, sedang dalam proses. Dan kereta api Penataran berhenti di stasiun Kertosono ini cukup lama ya, sekitar 30 menit, karena dia harus pindah lokomotif. Dan ini cukup banyak penumpang yang turun untuk cari makan seperti itu. Kereta api Argo Wilis dijadwalkan pukul 9.37 nanti berangkat dari stasiun Kertosono. Sekarang saya mau keluar dulu untuk cari makan ya. Oke teman-teman, saat ini saya sedang berada di dalam kereta Argo Wilis ya. Sebagaimana pada umumnya untuk kelas eksekutif di kereta Argo Wilis ini, kita mendapatkan kursi eksekutif yang bisa diatur bahannya. Ini tombolnya di sebelah sini ya, tinggal dipencet lalu kursi direbahkan ke belakang. Lalu selain itu juga ada footrest ini teman-teman, footrest di sebelah sini. Lalu ini ada meja kecil dan juga dua stop kontak di sebelah sini. Lalu di meja ini juga disediakan, kursi ini juga disediakan meja teman-teman. Nah, seperti ini yang bisa teman-teman gunakan untuk makan ataupun bekerja menggunakan laptop seperti itu ya. Oke, kita kembalikan dulu. Dan di bagian tengah dia juga ada armrest. Dan di kereta ini juga ada kompartemen di bagian atas ya teman-teman. Dia modelnya terbuka dan cukup lebar. Jadi ketika teman-teman bawa tas atau koper yang ukuran sedang bisa disimpan di bagian atas. Dan di kereta ini juga dilengkapi dengan CCTV teman-teman. Jadi di dalam gerbong juga dipantau, diawasi untuk keamanan ya. Jadi apabila ada barang yang hilang mudah untuk melacaknya dengan ada CCTV tersebut. Lalu di bagian depan situ ada monitor yang berisi iklan ataupun video ya seperti itu. Lalu di bagian atasnya itu ada informasi suhu, lalu informasi toilet ya, apakah toiletnya terisi atau tidak, itu ada informasinya di sebelah sini dan juga di sebelah sana teman-teman. Nah, lalu yang di sebelah kanan itu merupakan informasi kondektur yang bertugas beserta nomor HP-nya. Jadi teman-teman jika ada kendala bisa langsung hubungi nomor tersebut, nomor kondektur yang bertugas. Nah, di bagian atas ada lampu teman-teman, lampu baca yang bisa digunakan untuk membaca pada saat malam hari ya. Dan juga ada informasi nomor tempat duduk kita. Dan untuk kacanya sendiri, kaca filmnya cukup tebal, sehingga karena ini kereta perjalanan siang ya, dia kaca filmnya cukup tebal sehingga mereduce sinar matahari yang masuk ke dalam gerbong, sehingga suhu di dalam gerbong masih cukup dingin seperti itu. Oke teman-teman, ini di sebelah sini juga ada tirai ya. Jika teman-teman panas bisa ditutup seperti ini, diturunkan. Lalu untuk menaikkan teman-teman tinggal menurunkan lagi. Nah, otomatis naik sendiri ya. Dan kereta ini karena bukan new generation, dia pintunya masih manual. Dia belum yang model tombol seperti itu teman-teman. Dan untuk jarak legroomnya itu sangat luas ya. Ini ya, kita bisa full selonjor, bisa naik di footrest seperti ini,
dan footrestnya pun bisa di naik turunkan ya. Nah ini teman-teman tinggal mencet yang sebelah sini, ini tinggal diinjak lalu diturunkan, maka ini akan turun ya. Ini sih bisa selonjoran seperti ini. Nah, kereta api Argo Wilis ini waktu tempuhnya dari Surabaya Gubeng hingga ke stasiun Bandung Kota itu sekitar 9 jam 47 menit atau sekitar 10 jam kurang teman-teman. Waktu tempuh yang cukup singkat ya dibanding dengan perjalanan darat lainnya. Kereta ini juga tidak berhenti di banyak stasiun. Kalau tidak salah dari stasiun Surabaya Gubeng hingga stasiun Bandung, dia hanya berhenti di 11 stasiun besar saja. Dan pemberhentian cukup lama nanti ada di stasiun Cipendei kalau tidak salah, Ciwendei apa Cipendei ya, kita lihat aja nanti teman-teman ya. Nah teman-teman, kereta ini fix dia tidak berhenti di stasiun Nganjuk ya, jadi dari stasiun Kertosono dia langsung menuju ke stasiun Madiun dan diperkirakan tiba di stasiun Madiun pada pukul 10 lebih 20 menit. Jadi untuk trek dari Kertosono hingga ke barat dia sudah double trek teman-teman. Nampak di sebelah kiri ini double trek di kawasan Daob 7 Madiun. Nah teman-teman, seperti ini toilet di kereta api Argo Wilis ya. Toiletnya cukup mewah ya, ada wastafel, lalu toilet duduk atau kloset duduk, ada tisu di situ, lalu ini ada sabun, dan ini pengering. Di sini ada cantolan ya untuk mencantolkan seperti itu, dan di sini ada rak-rak yang bisa teman-teman gunakan untuk menaruh HP atau barang-barang kecil lainnya seperti dompet seperti itu. Ini showernya, lalu di sini ada pegangan ya, jadi ketika teman-teman menggunakan ini bisa sambil berpegangan seperti ini. Mantap ya. Terutama soal kebersihan, terjaga sekali kebersihannya. Oke teman-teman, karena ini pintunya model sliding, jadi kuncinya dia seperti ini ya. Di tengah ini juga perlu dikunci, lalu di sini juga dikunci ya kalau teman-teman lagi menggunakan. Karena kalau hanya ini aja yang dikunci, pintunya masih bisa didorong seperti itu. Oke, didorong sekarang. Wah, di sebelah sini pemandangannya ternyata cakep. Nampak gunung apa ya? Gunung Lawu apa ya itu ya? Jam 10.19 kita tiba di stasiun Madiun. Terkompas enggak ya? Jadi kompas yang belum saya ngisi. Rizky udah ngambil ya Rizky? Sudah. Oh Rizky, apa? Rugi? Katanya, bulu itu udah. Oh, itu satu kali itu aja. Dan saat ini jam 12 teman-teman, kita melintas di jalur Solo menuju ke Jogja ya. Diperkirakan tiba di stasiun Jogja jam 12 lebih 10 menit. Stasiun Yogyakarta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, persiapkan diri Anda. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta.
Jam 12.13 kereta berangkat lagi dari stasiun Yogyakarta. Dia mau kerja mas. Dia bisnis ekonomi. Mas Eko. Oke teman-teman, siang ini jam 12:30 ya. Suasana di luar mendung, jadi resiko kita keluar di bulan Oktober, November, Desember ya seperti ini. Tidak dapat view yang cakep, dalam artian langit yang biru seperti itu. Dan ini suasana mendung, kita melewati daerah setelah Jogja hingga ke stasiun Kutoarjo. Tapi kalau hujan syahdu sih ini seharusnya. Dan nanti setelah stasiun Kroya, kelihatannya view-nya bakalan cakep teman-teman. Jam 14.52, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Banjar. Dan saat ini kita telah tiba di stasiun Banjar, dan di samping kita ada bangunan tua yang dulunya merupakan depo lokomotif sebagai sarana perawatan lokomotif, dan di dalamnya juga ada pemutar lokomotif. Karena sudah tidak difungsikan lagi, sekarang bangunan ini oleh KAI ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Dan dulunya di stasiun Banjar ini juga terdapat percabangan jalur rel menuju ke Pangandaran, tapi sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 1981. Kereta api Argolis, saat ini perjalanan Anda telah tiba di stasiun Banjar. Cakep loh pemandangannya di bagian belakang, ada background gunungnya. Oke teman-teman, di kereta ini juga ada musolanya ya, yang jadi satu dengan gerbong restorasi. Ini dia musolanya, cukup untuk 2 orang. Oke teman-teman, saat ini saya sedang berada di gerbong restorasi ya. Tadi pesen hot coklat sama dengan nasi ayam kemangi. Ini totalnya 56.000 dan tidak menerima pembayaran cash di sini. Membayarnya melalui QRIS ya. Jadi buat teman-teman yang mau pesen di gerbang restorasi, wow, pemandangannya cakep. Nyambung yang tadi teman-teman, jadi teman-teman ketika mau pesan di restorasi siapkan QRIS ya, pembayaran melalui QRIS. Oke, kita makan dulu teman-teman. Hot coklatnya biasanya oke kalau di restorasi atau di Reska teman-teman. Rekomendasi saya di restorasi kereta api hot coklat ini, sambil menikmati pemandangan. Mumpung restorasinya atau ada tempat yang kosong di gerbong restorasi ya, biasanya selalu full. Dan ini dia teman-teman tampilan dari ayam kemangi ya. Ini ayam kemanginya, ini ada keripik bayam deh kelihatannya, lalu nasi dan juga telur. Oke, yuk kita coba ya.
ternyata untuk nasi ayam sambal kemangi ini ya, jadi produknya Pring Sewu. Bukan hanya nasi ayam sambal kemangi, tapi juga ada nasi goreng ayam, nasi ayam bumbu rujak, dan nasi ayam kicik. Ini teman-teman, produksinya Pring Sewu. Untuk rasa sih oke ini teman-teman ya. Porsinya juga lumayan, termasuk ayamnya hitungannya banyak ini teman-teman. Jam 15.47 kita tiba di Tasikmalaya. Kurang 2 stasiun lagi teman-teman dari Tasikmalaya, yaitu stasiun Cipendei dan terakhir nanti di stasiun Bandung. Jam 6.11 kita melintasi stasiun Ciawi, dan setelah ini kita akan melintasi jalur yang berliku dari stasiun Ciawi hingga stasiun Cipendei. Karena jalur berliku ya, kereta jalan cukup pelan ini kecepatannya. Cakep guys. Oke teman-teman, ini jam 4:30. Kereta api Argo Wilis berhenti di stasiun Cipendei, dan ini berhenti sekitar 10 menit di sini ya. Dan ini berhenti paling lama di stasiun. Kalau selain stasiun ini biasanya cuma 2-3 menit saja. Saya mau foto di depan untuk thumbnail teman-teman. Hujan nih. Nah ini dia teman-teman, lokomotif yang bertugas mengantarkan kereta Argo Wilis pada hari ini ya, CC 206 13 19 dari Depo Indo SDT. Ada yang tahu SDT mana? Tulis di komentar ya. Nah, stasiun Cipendei ini teman-teman merupakan stasiun yang berada di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat ya. Di sini berhenti cukup lama dan banyak kios-kios kecil di sini yang menyediakan berbagai jajanan, kopi dan makanan. Dan ini sudah ada panggilan teman-teman untuk segera naik dan akan diberangkatkan. Kamar mandi. Nah teman-teman, setelah stasiun Cipendei, pemandangannya wow, bisa teman-teman lihat sendiri ya, cakep banget. Jadi setelah stasiun Cipendei, di sebelah kanan jalan itu ada gunung dan juga pemandangan yang cakep. Dan jalur di sini masih berliku teman-teman. Nanti tadi kita sudah melewati jalur berliku. Mudah-mudahan di depan masih ada ya. Nanti kita bisa lihat lokomotifnya paling depan sendiri ya.
Sementara kita di sini dulu, tidak ke tempat duduk, menikmati pemandangan Jawa Barat. Untuk kecepatan di jalur ini kelihatannya tidak bisa cepat ya teman-teman. Selain jalurnya berliku juga sedikit menanjak di sini ya. Beberapa kali kita lihat, nah seperti itu nampak apa namanya lokomotifnya ya, kereta berbelok-belok seperti itu. Kita menikung teman-teman, itu ujung lokomotifnya terlihat ya. Wah, ada yang lagi main bola, lapangannya kok cakep ya, sintetis kelihatannya itu. Kita melintasi stasiun Cibatu. Nggak tahu daerah mana ini, Jawa Barat. Sebentar lagi kita akan melintasi stasiun kecil namanya stasiun Leles apa Leles ya, di daerah Garut. Pemandangannya cakep ya teman-teman ya. Jawa Barat top deh pokoknya, juara untuk lintasan jalur keretanya, banyak hidden gem. Kita sudah melintasi stasiun Leles di daerah Garut, Jawa Barat teman-teman. Jam 17.28 atau setengah 6. Seharusnya kalau cuaca terang itu tambah cakep ya teman-teman ya. Dia mungkin kita bisa lihat sunset atau warna kemerahan di langit ya. Cuman ini dari siang tadi situasinya atau cuacanya mendung, bahkan sempat turun hujan tadi di beberapa titik. Ini kita melintasi daerah Garut, Jawa Barat.
Wah, ada musola di tengah sawah itu. Tuh, kelihatan lokomotifnya di sana, teman-teman. Satu tahun berapa? Oke, teman-teman, jam 18.21 kita tiba di stasiun Bandung. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan informasi buat teman-teman yang mau ke Bandung dari arah timur. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, teman-teman.